Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sadiono selaku Kepala Sekolah SDN Matina 6. Yang kami hormati Ibu Liana Novitasari selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SDN Matina 6. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan membacakan susunan acara pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi pada hari Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari Bapak Ibu semua, kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara dari awal sampai dengan acara akhir bisa berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Bapak Ibu semua. Untuk Bapak Ibu dimohon berdiri. Bapak Ibu dimohon berdiri. Acara selanjutnya adalah doa. Kepada beliau Bapak Suwarji, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran wa katsiran wa subhan. Ya Rabbana lakal hamdu ya wali jalali wa sallallahu. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai majelis yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, acara ini tujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankan dengan baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami semua yang ada di sini memiliki sifat amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad yang kuat, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk bekerja dan berkarya demi pengabdian kepadamu semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna wa minkum antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Bapak Suwaji. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala Sekolah SDN Mantingan 6 kepada Bapak Sardiono. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu pengajar praktek, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Mantingan 6. Puji syukur pertama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau kita tuntut syafaatnya di hari yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus pada Ibu pengajar praktek, calon guru penggerak SD Mantingan 6, yang mana pada hari ini adalah pendampingan kedua. Oleh karena itu kami selaku kepala sekolah yang mohon kepada Ibu pengajar praktek untuk mendampingi guru kami Mas Trinano untuk menempuh pendidikan calon guru penggerak, yang mana insya Allah anak-anak telah mendapatkan ilmunya, sehingga ilmu itu kepada Mas Tri agar supaya dimanfaatkan, sehingga ilmu yang panjenengan dapat menjadikan manfaat bagi anak-anak didik kita, bermanfaat bagi sekolah kita SDN Mantingan 6. Yang kedua kalinya, alhamdulillah Bapak Ibu, kami mohon panjenengan semua, Bapak Ibu guru SDN Mantingan 6 ini, untuk mengikuti jejak Mas Tri untuk mendaftar calon guru penggerak, sehingga sekolah kita ini ya paling tidak yang masih di bawah 50 tahun itu, harapan kami ketika nanti ada pendaftaran calon guru penggerak, monggo semuanya mendaftar. Itu harapan kami. Yang kedua kalinya untuk Mas Fakri, mudah-mudahan tugas-tugas ini dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu, sehingga di akhir Mas Fakri ini
hadiah, yaitu sebuah sertifikat guru penggerak. Ketika sudah lulus guru penggerak, harapan saya juga pada Patri nantinya dilanjutkan ke pengajar praktek. Di nanti kami mohon setelah guru penggerak nanti daftar aja pengajar praktek. Nah, jadi itu harapan saya. Dan selanjutnya karena Mas T ini nanti baru satu-satunya di SD Maliana yang insya Allah nanti di bulan September itu sudah lulus menjadi guru penggerak, sehingga beban Mas Tri juga kami harapkan sekolah kita menjadi sekolah penggerak atau daftar lagi ada yang sekolah penggerak. Jadi nanti Mas Tri kalau ada kesempatan serta saja SD Mania ini sebagai sekolah penggerak, yang mana manfaat daripada sekolah penggerak ini sangat besar sekali ya, bagi sekolah kita. Kalau sekolahnya sudah sekolah penggerak, gurunya sudah mengajar praktek, gurunya sudah guru penggerak, insya Allah ini juga menjadi sekolah unggulan, sehingga untuk PPDB atau minat dari belajar anak-anak yang di lingkungan sini ini nanti akan mendaftar di sekolah ini. Jadi mungkin masyarakat itu juga mengingat wah SD Maliana sudah gurunya sudah guru penggerak, sudah mengajar praktek, sudah sekolah penggerak, jadi kemungkinan itu orang tua wali murid atau anaknya itu akan peduli ke sekolah ini dan mendaftar di sekolah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak akan panjangkan lebar sambutan atau dari saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata bila saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Mantingan 6, Bapak Saryono. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pengajar praktik. Kepada beliau Ibu Liana Novitasari, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mukadimahnya saya direksi semalam. Yang terhormat Bapak Saryono selaku Kepala Sekolah SDN Mantingan 6, yang saya hormati Mas Tri sebagai calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru SDN Mantingan 6 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Liana Novitasari, saya dari SDN Bidadari 5. Saya sebagai guru dan saat ini saya sedang mendampingi Mas Tri sebagai pengajar praktik. Dalam pendampingan yang kedua ini adalah pendampingan yang kedua. Nanti Mas Tri akan memaparkan atau memimpin jalannya diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi dari tujuan diskusi ini nanti yaitu bisa mendiskusikan cita-cita atau visi dari warga sekolah terhadap murid di SDN Mantingan 6
di masa yang akan datang. Perlu saya sampaikan susunan kegiatannya dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Mas Tri, yaitu pertama, Mas Tri telah belajar di pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 bulan ya Mas Tri, 2 bulan, dan telah belajar secara daring. Untuk yang pertama itu mulai dari refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Wirantoro. Yang kedua yaitu nilai keterangan guru penggerak. Kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang saat ini kita sedang pelajari yaitu terkait budaya positif. Jadi nanti masih akan membagikan pemahaman beliau ketika beliau telah mempelajari pendidikan di guru penggerak tersebut, yaitu tentang budaya positif, dan menjelaskan terkait visi Mas Tri sebagai guru penggerak. Kemudian nanti kita semua Bapak Ibu akan melihat visi dari sekolah SDN Mantingan 6 ini. Nanti visinya itu seperti apa, apakah sudah sesuai dengan mimpi-mimpi kita, mimpi-mimpi murid, sehingga visi nanti akan kita identifikasi ya. Selanjutnya dari visi tersebut nanti kita akan mengidentifikasi juga tentang perilaku yang tercerminkan dari visi tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses pendidikan di guru penggerak ini memang sangat kompleks, apalagi pendidikannya ini secara daring dan memang memerlukan waktu yang memang harus terbagi waktunya antara mengajar dan mengerjakan tugas-tugas tersebut. Jadi saya juga mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk Mas Tri agar kedepannya bisa menjadi guru penggerak yang lebih baik lagi. Kemudian dalam pembelajaran ini Mas Tri juga telah membuat visi dari beliau sendiri, yaitu visi dari Mas Tri yang sekarang bergerak menjadi guru penggerak. Nah, dalam proses ini nanti diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi yang ada di SDN Mantingan 6 ini. Jadi ini nanti diskusi ini nanti akan membuka pemikiran panjenengan sedoyo bagaimana kita mewujudkan mimpi-mimpi murid, mimpi-mimpi kita semuanya agar sekolah ini menjadi sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat sekitar seperti yang dimimpikan Bapak Kepala Sekolah. Namun proses ini Bapak Ibu nantinya akan menjadi refleksi bagi kita semuanya terhadap visi sekolah. Saya juga berharap nanti Bapak Ibu semuanya bisa memberikan dukungan, memberikan sumbangsih kepada Mas Tri untuk mewujudkan visi yang ada di sekolah ini. Semoga nanti di depannya sekolah ini bisa menjadi seperti harapan Bapak Ibu semua, yaitu sekolah penggerak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Liana Novitasari selaku pengajar praktik pada kegiatan siang hari ini. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi dan diskusi oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Kepada Bapak Triwinarno, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara diskusi visi dan prakarsa perubahan dimulai, izinkan saya untuk berpantun Bapak Ibu agar suasana tidak tegang ya. Tuku duku neng sarangan, digawa mulai jeglok neng dalan. Syukur siang Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi tansah pinaringan kasarasan. Melaku-laku golek godhong salam lewat buri
weruh Mas Parjo. Kepareng kula ngaturaken salam kagem dumateng panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Mandingan 6, Bapak Sardiono, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, Ibu Liana Novitasari, yang terhormat Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru SDN Mandingan 6. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, berdiskusi di ruangan TIK SDN Mandingan 6 ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa salam serta salam kita junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntut kita dari zaman jahiliyah sampai zaman modern seperti sekarang ini. Saya di sini nanti akan menyampaikan diskusi visi dan prakarsa program sekolah yang ada di SDN Mandingan 6. Mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri. Ya, mohon berdiri Pak untuk menulis notulen. Saya ulangi, saya di sini nanti akan menyampaikan diskusi visi dan prakarsa program sekolah. Di sini nanti karena saya dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Untuk yang pertama, saya akan mengenai tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, yaitu kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah di setiap harinya, yang dilaksanakan secara rutin, yang berpihak pada murid, yang berperilaku positif karena baik untuk anak didik. Misalnya dengan contoh budaya positif yang ada di SDN Mandingan 6, yaitu di setiap pagi anak-anak setelah bel masuk pukul 7 melaksanakan doa bersama, yaitu Asmaul Husna setiap pagi dan doa. Setelah itu masuk pelajaran seperti biasa sampai jam 9. Setelah itu nanti anak-anak melaksanakan sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya bareng. Terus istirahat, setelah itu masuk pembelajaran seperti biasa. Nanti setelah istirahat kedua, anak-anak melaksanakan sholat duhur berjamaah juga bersama-sama. Setelah itu kegiatan ekstra. Dan tak lupa juga di hari Senin juga melaksanakan budaya positif, yaitu upacara hari Senin. Setelah upacara, anak-anak saling dengan Bapak Ibu guru. Jadi adab yang kita junjung tinggi di SDN Mandingan 6 adalah adab sopan santun. Jadi setiap pagi anak-anak saling sama Bapak Ibu guru. Terus selanjutnya di hari Jumat juga ada budaya positif di SDN Mandingan 6, yaitu Jumat bersih. Jadi anak-anak setelah pagi senam bersama, melaksanakan senam di hari Jumat, dilanjutkan dengan kegiatan Jumat bersih, membersihkan lingkungan sekolah, dalam kelas dan halaman sekolah secara bersama-sama. Untuk hari Jumat juga di SDN Mandingan 6 melaksanakan sholat Jumat
bersama, jadi sholat Jumat berjamaah yang dilakukan untuk khususnya anak-anak putra. Next, untuk selanjutnya yaitu visi dari guru penggerak. Saya sendiri dari Winano, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Untuk visi saya yaitu terciptanya generasi yang berkarakter, berbudaya, berprestasi, dan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini yang sudah terlaksana visi yang ingin saya capai untuk berkarakter di SDN Matingan akan membentuk karakter yang mandiri. Terus untuk berbudaya, alhamdulillah di SDN Matingan juga melaksanakan budaya 5S, ya. Sopan, senyum, terus juga berprestasi. Nah, alhamdulillah kemarin diwakil dari SDN Matingan juga mengikuti beberapa event yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, yaitu di tingkat kecamatan mengikuti lomba OSN menyanyi, juga alhamdulillah mendapatkan juara 2 menyanyi putri, juga ada Sakarya juga mendapatkan juara harapan. Untuk di lomba keagamaan alhamdulillah juga mendapatkan juara 1 musabaqah Quran. Terus untuk di bidang olahraga yang prestasi kita, alhamdulillah di Kecamatan Matingan mendapatkan juara 1 lomba voli di tingkat SD se-Kabupaten Ngawi. Juga di lomba PMR Jumbara di Jogorogo juga mendapatkan banyak prestasi yang dicapai. Next. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa memperhatikan di slide sudah ada kalimat rumpang, yaitu cita-cita untuk murid kita yang ada di SDN Matingan 6. Nah, yang pertama nanti bisa dirangkum oleh notulen kita Bayu. Untuk yang pertama, monggo silakan Bapak Ibu. Di sini kita terbuka saja, langsung disampaikan apa yang ingin dicita-citakan murid kita di SDN Matingan. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana? Monggo silakan. Monggo, Pak Dwi. Oh, kreatif, silakan dirangkum Pak Oke. Iya, kreatif. Ada yang lain? Bapak Munir? Sehat fisik dan mental. Oh iya, kita menginginkan anak yang sehat fisik dan mental. Terus? Ya, oke. Karena visi kita tadi ada yang berakhlak mulia. Dari guru disiplin. Bagus, karena disiplin sangat penting untuk anak didik kita. Ada yang lain? Bertanggung jawab. Mungkin Bu Lilis ada? Pak Haji mau tambahkan? Berwawasan luas. Kreatif dan inovatif. Ya, kreatif sama tambah inovatif. Jadi mungkin cukup. Jadi saya ulangi, cita-cita untuk murid kita yang di Matingan yaitu memiliki murid yang kreatif, sehat fisik dan mental, berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab, berwawasan luas dan inovatif. Nah, ini nanti yang kita bahas bersama, kita rangkum. Untuk selanjutnya, boleh ya? Nah,
kita percaya bahwa murid kita Pembelajar yang ya, iya, murid kita pembelajar yang baik. Nah, bisa satu-satu ditulis dulu. Pembelajar yang baik. Apa tulis? Berpikir kritis dan kreatif. Ada lagi? Kemudian individu yang bertanggung jawab. ya, bertanggung jawab. Jadi kita harus percaya pada murid kita bahwa anak itu bisa bertanggung jawab. Jadi cukup. Lanjut bawahnya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Oh, adab dan sopan santun. Nah, selanjutnya Lingkungan yang nyaman. lingkungan ya. Kita mengutamakan lingkungan yang nyaman karena nyaman pembelajaran juga nikmat menyenangkan. Terus ada lagi ya, disiplin. Ada lagi Ibu? Kemudian teknologi yang sudah ada di sekolah. Memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, karena di Jerman yang kami sudah ada lab TIK, ya, jadi dengan jumlah Chromebook 18, proyektor dan lain, nanti kita akan memanfaatkan teknologi yang sudah ada di sekolah kita ini untuk pembelajaran anak didik. Terus selanjutnya mengutamakan keterampilan terampil. Tuh, setelahnya lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa itu? Pendidikan itu sangat penting. Nah, pendidikan itu penting karena tanpa pendidikan, tanpa belajar, anak didik kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa baca tulis. Ada yang lain? Toleransi, ya, berarti menghargai sesama teman, sesama orang lain. Ada lagi? Disiplin itu baik. Disiplin itu penting. Disiplin. Sadar bahwa disiplin. Ya, cukup. Terus selanjutnya kita sebagai warga sekolah yakin untuk anak didik kita bagaimana Bapak Ibu? Meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, kita sebagai warga sekolah yakin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran karena sudah difasilitasi dengan fasilitas yang lengkap. Terus selanjutnya ada menanamkan nilai-nilai keagamaan. Karena sekolah kita dekat sekali dengan pondok pesantren, jadi nilai agama kita mendapatkan nilai yang plus. Ada lagi baru? Cukup? Lanjut bawahnya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa? Berjiwa sosial. Ya, warga di sekolah bahwa berjiwa sosial. Jadi anak-anak itu harus saling berbagi dengan temannya, ada jiwa sosialnya. Yang lain? Ya, bertanggung jawab, jadi individu yang bertanggung jawab. Jadi anak harus punya rasa tanggung jawab sebagai peserta didik, yaitu
kreatif. Jadi siswa itu tidak monoton untuk datang, belajar, mendengarkan pelajaran dari bapak ibu guru, pulang. Ya, jadi siswa harus kreatif. Kreatif di sini bisa meminta kepada bapak ibu guru untuk materi-materi yang lain atau model pembelajaran yang lain. Sudah selesai. Kembali Ustaz. Setelah beberapa kalimat penutup yang kita diskusikan dengan bapak ibu guru semua, dapat kami simpulkan bahwa cita-cita seorang murid adalah sesuatu yang sangat penting karena dapat menjadi motivasi untuk belajar lebih giat dan meraih masa depan yang diinginkan. Ya, jadi cita-cita itu sangat penting memotivasi anak agar lebih giat untuk meraih cita-cita yang diinginkan di masa depan. Dengan memilih cita-cita, murid memiliki tujuan yang jelas dan dapat mengarahkan usaha serta energi mereka ke arah yang positif. Jadi di sini tujuan yang jelas yaitu setelah nanti lulus SD, anak-anak murid kita itu punya cita-cita yang lebih, aku nanti sekolah di SMP 1, SMP 2, nanti SMA-nya di mana. Setelah lulus SMA bisa berkuliah, bisa ingin menjadi TNI, Polri, dan lain-lain. Jadi mulai sejak dini kita harus menerapkan ke anak yaitu cita-cita kalian mau jadi apa. Selain itu, cita-cita juga membantu murid untuk tetap fokus dan bersemangat meskipun menghadapi tantangan dalam proses belajar. Jadi di setiap proses belajar pasti ada hambatan yang dilalui. Oleh karena itu, penting bagi setiap murid untuk memiliki cita-cita yang dapat memandu mereka mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Jadi setiap murid wajib memiliki cita-cita. Cita-cita tidak harus tercapai, tapi harus direncanakan sejak dini. Dulu cita-cita saya tidak ingin menjadi guru, Bapak Ibu. Dulu cita-cita saya ingin menjadi pengusaha bengkel, karena dulu saya sering ngotak-atik sepeda dan lain-lain. Nah, karena cita-cita itu penting, setelah mendapatkan arahan bimbingan dari teman, dari saudara, dari orang tua, mereka mengarahkan untuk menjadi pengajar, jadi menjadi guru. Dan alhamdulillah setelah lulus SMA, sebenarnya dulu dipaksa kuliah itu saya nggak mau, saya langsung kerja aja jadi pengusaha. Nah, terus dipaksa kuliah, alhamdulillah juga mau. Dulu sebenarnya disuruh untuk menjadi guru kelas, karena saya tidak mau, karena dulu saya mengidolakan guru olahraga, jadi saya ingin seperti beliau. Ya, dan alhamdulillah sekarang sudah tercapai cita-cita saya menjadi guru olahraga di SDN Matinan. Next, visi. Apa itu visi? Apa itu misi? Nah, tadi akan saya jelaskan sedikit. Monggo Bapak Ibu, tidak usah terlalu tegang, bisa minum dan makan. Next, untuk visi.
Apa itu visi? Visi adalah impian atau cita-cita. Jadi impian kita yang akan kita raih, cita-cita kita yang akan kita raih di masa yang akan datang. Nah, untuk misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama dan fokus dari suatu organisasi atau individu. Misi menggambarkan apa yang dilakukan, untuk siapa, dan bagaimana caranya. Visi memberikan panduan dalam pengambilan keputusan sehari-hari dan membantu memastikan bahwa setiap tindakan yang kita ambil konsisten dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi atau individu. Jadi misi di sini menjelaskan tentang tujuan dari misi itu sendiri. Ya, jadi di suatu organisasi, di diri kita sendiri individu pasti juga ada visi dan misi. Nah, berikutnya yaitu visi dan misi di sekolah. Saya di sini nanti akan menyampaikan visi dan misi sekolah SD Negeri Matingan 6, Kecamatan Matingan, Kabupaten Ngawi. Next. Visi dari SD Matingan 6 yaitu terciptanya murid yang cerdas, terampil, berdisiplin, dan berakhlak mulia. Ya, tadi sudah kita bahas di depan di kalimat rumpang, bisa ditampilkan ke kalimat rumpang dan disandingkan di mes. Nah, yang satu kita melihat di sini. Ya, maksudnya disandingkan seperti ini juga. Saya beri. Terciptanya murid yang cerdas tadi sudah kita bahas di kalimat rumpang, sudah ada. Kita memimpikan murid yang cerdas saja, bertanggung jawab, berakhlak mulia, disiplin, kreatif. Terus ada yang terampil, disiplin. Nah, jadi disiplin sudah masuk, yang kita bahas tadi sudah masuk divisi SD Matingan 6. Sudah ada disiplin. Terus berakhlak mulia juga sudah ada. Bahwa yang ini ke atas lagi naik. Nah, di sekolah kita mengutamakan ada sopan dan santun. Disiplin, berakhlak mulia ada. Bawahnya ada juga disiplin, meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus untuk yang isi dibesarkan. Next. Untuk misi SDN Matingan 6 yaitu memberi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi kita sudah ada teknologi IT. Terus melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, menyenangkan. Insya Allah di Semantiana pembelajarannya sangat menyenangkan karena dengan suasana di pedesaan yang tenang dan sejuk. Terus membentuk anak berdisiplin berjiwa nasionalisme, membentuk kepribadian luhur yang berdasarkan iman dan
takwa. Next. Nah, di sini sebelum saya ada pertanyaan untuk pertanyaan mati, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bapak Ibu, yang sudah kita bahas di kalimat tumpang tadi sudah sesuai ya? Ya, ada disiplin, ada berakat mulia. Terus apakah ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Mungkin untuk penambahannya nanti bisa berdiskusi di lain waktu, bisa mengundang dari pihak korwil, dari pihak komite atau wali murid, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Next. Nah, jika ada perubahan nanti kita tambahkan di lain waktu. Next. Bapak Ibu sudah setuju dengan visi yang kita buat selama ini? Setuju ya? Setuju. Lanjut. Diskusi merincikan sikap dan perilaku murid, guru dan kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Next. Nah, di sini ada penampilan, pelayanan dan prestasi. Untuk guru masuk tepat waktu, itu contoh dari pelayanan kita kepada peserta didik. Terus ramah kepada anak dan mengajar dengan menyenangkan. Nah, kita sebagai pengajar di SMA harus melayani dengan sepenuh hati peserta didik kita. Terus untuk dari segi orang tua, yaitu mendampingi anak belajar. Jadi belajar tidak harus di sekolah saja, tapi juga di rumah. Terus untuk murid harus disiplin dan sopan terhadap guru. Nah, karena di SMA tadi menjunjung tinggi nilai kesopanan dan disiplin. Jadi siswa itu harus disiplin. Di sini banyak sekali, bisa datang tepat waktu, disiplin mengikuti pembelajaran, dan disiplin yang lainnya. Terus sopan terhadap guru, karena sopan santun itu penting sekali di SDN Matinganam kita. Lanjut. Nah, untuk merevisi visi tadi ada caranya sendiri Bapak Ibu, yaitu ada alat bantu yang namanya Bagja. Bagja itu singkatan dari B-nya itu buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, D-nya itu gali impian, J-nya itu jabarkan rencana, dan A-nya itu atur dan eksekusi. Nah, alat bantu untuk mewujudkan prakarsa perubahan model manajemen perubahan itu disingkat Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi sebagai terjemahan yang diadopsi dari model 5D sebagai bagian dari inquiry apresiatif, diferensi, discovery, deliver. Next. Nah, prakarsa perubahan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk meningkatkan kreativitas siswa. Jadi di SMA 6 ini kita harus ada perubahan yang dari dulu kurang, jadi harus meningkat sedikit demi sedikit. Kanvas Bagja yang sudah disediakan tadi. Nah, di sini ada prakarsa perubahan B, buat pertanyaan. Jadi kita mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, kita rangkum, kita bahas bersama nanti. Jadi misal pertanyaannya apa yang diinginkan siswa, nanti ditulis semua pertanyaan, nanti dianalisis bersama. Itu untuk B-nya. Next, untuk A-nya
ambil pelajaran. Jadi ambil pelajaran yang dari dulu-dulu yang tidak bermanfaat. Oh itu tidak baik, tidak usah. Jadi ditulis dulu di sini, nanti yang baik kita gunakan, yang tidak baik kita evaluasi. Terus untuk G, gali mimpi atau dream. Ya kita harus bermimpi di lebih tinggi seperti yang disampaikan ketua sekolah tadi. Kita harus menjadi sekolah penggerak, walaupun itu hanya mimpi. Ya. Insya Allah. Ya, kita harus bermimpi atau mempunyai cita-cita. Next. Terus jabarkan rencana. Nah, tadi sudah ada mimpi guru penggerak, kita harus berencana. Rencananya dimulai dari sekolah penggerak. Rencananya dimulai dari gurunya dulu. Gurunya jadi guru penggerak, nanti sekolahnya baru bisa sekolah penggerak. Lanjut. Yang A, atur eksekusi atau deliver, yaitu diatur pelaksanaannya. Nah, jadi tidak ujung-ujung langsung bersamaan. Nah, jadi diatur sedemikian rupa, sedikit demi sedikit agar tercapai yang kita mimpikan. Terus untuk prakarsa perubahan, pendapat Anda terkait inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, terus ya ini nanti sebelum dari gagasan, saya ingin ice breaking dulu sebentar ya, biar kita merefresh, tidak terlalu tegang. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri. Kita belajar konsentrasi, ya biasanya di kelas kita ice breaking dengan anak-anak. Sekarang kita Bapak Ibu guru kita ice breaking, ya. Bisa tunjuk. Nah, silakan diputar-putar searah jarum jam. Jarum jam berarti ke kanan. Nah, jika saya mengatakan berhenti di kepala, silakan nanti berhenti kepala. Iya, di kepalanya. Terus lanjut diputar lagi. Berhenti di dagu. Dagunya mana? Ini sudah kurang fokus Pak Dwi. Sekali lagi. Ya, diputar-putar. Silakan berhenti di telinga. Iya, alhamdulillah fokus semua. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kita lanjut. Untuk dari gagasan ini ada beberapa pertanyaan. Tidak usah terlalu lama, hanya 1 menit cukup. Ya, jadi Bapak Ibu nanti menjawab 2 pertanyaan yang akan kita gagas untuk visi dan misi SDN Matinan. Untuk pertanyaan yang atas dijawab di warna pink, ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Silakan dijawab. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, inisiatif perubahan apa yang Bapak Ibu inginkan? Tidak usah terlalu tinggi-tinggi yang jadi anak nah, terus untuk yang kedua nanti silakan ditulis warna kuning. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, atau kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Dan untuk Mas Ardiono itu apa? Itu yang kepala sekolahnya silakan ditulis.
Gak usah terlalu panjang, yang pokok intinya saja nanti kita bahas bersama. Sudah untuk yang B. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Wah, Ini diskusi bersama Bapak Ibu. Halo, terima kasih. Nah, kita analisis di sini nanti untuk dari gagasan yang inovatif. Enggak apa, apa Pak? Nah. Oh, sabar dulu. Di sini saya bahas terus satu persatu, mungkin inisiatif yang ingin dicapai dari Bapak Kepala Sekolah kita ingin mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan berorientasi pada hasil. Untuk dari Bapak Ibu yang lain, meningkatkan ketertiban siswa. Ada juga yang pengelolaan sumber daya yang efisien. Terus untuk kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan murid, dari Bapak Sarjono sebagai kepala sekolah, saya dapat melakukan observasi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru. Jadi Bapak Sarjono ingin observasi ke kelas Bapak Ibu semuanya. Ada yang menginginkan komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka ini sangat penting. Mati lampu. Jadi secara berkala memberikan laporan kemajuan siswa kepada orang tua. Terus terus untuk kesimpulan pada siang hari ini, yaitu
diskusi mengenai visi dan prakasa perubahan sekolah sangat penting untuk memastikan perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Melalui diskusi ini sebagai pemangku kepentingan termasuk guru, siswa dan orang tua dan pihak administrasi dapat menyatukan pandangan mereka mengenai arah dan tujuan sekolah dengan visi yang jelas. Sekolah dapat menetapkan sasaran jangka panjang dan jangka menengah, mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi komunikasi. Selain itu, prakasa perubahan yang dihasilkan dari diskusi ini tersebut dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perubahan. Terima kasih. Diskusi pada siang hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya kepada Bapak Triwinarno dan juga diskusi yang melibatkan Bapak Ibu Guru SDN Mantingan 6. Acara selanjutnya adalah penguatan atau umpan balik dari Ibu Liana Putasari selaku pengajar praktik pada kegiatan siang hari. Pada Ibu Liana, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih sekali atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami sehingga kegiatan diskusi ini bisa berjalan dengan operatif. Untuk visi dari Mas Tri tadi sudah dijelaskan, yaitu terciptanya generasi yang berkarakter, berbudaya, berprestasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah visi Mas Tri sebagai guru penggerak. Kemudian tadi juga sudah diskusi terkait kalimat penumpang yang harus panjenengan isi semua di situ. Ternyata mimpi kita itu ternyata banyak sekali. Mulai dari siswa yang berprestasi, disiplin, berakhlak mulia, kemudian kreatif, tanggung jawab, banyak sekali. Begitu juga dengan saya, pasti mimpinya pengen punya ide yang seperti ini. Tapi untuk mewujudkan semua itu ternyata tidak mudah. Kita harus berpegang juga pada visi yang ada di sekolah ini, yang tadi visinya di sekolah ini yaitu terciptanya murid yang cerdas, terampil, berdisiplin dan berakhlak mulia. Dari hasil diskusi panjenengan tadi tidak ada revisi nih Mas Lim, terkait visi yang sudah ada. Jadi visi yang nanti panjenengan gunakan adalah visi tersebut. Monggo sareng-sareng supados visi tersebut nanti bisa benar-benar kita laksanakan, kita jalankan bagaimana mewujudkan murid sesuai dengan impian kita, yaitu yang cerdas. Tadi sudah dijelaskan, ternyata banyak sekali prestasi yang sudah bisa kita dengan tadi. Kemudian ada terampil, inovatif juga sudah ada, disiplin, berakhlak mulia, ini juga sudah masuk di kurikulum merdeka kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian tadi juga sudah ada dari gagasan ya Mas ya. Panjenengan juga sudah mengisi bagaimana membuat perubahan, bagaimana berkolaborasi, sudah panjenengan sampaikan semuanya tadi di depan, sudah ditempel. Nanti panjenengan bisa bersama-sama untuk mewujudkan itu semua, yaitu dengan saling terbuka, adanya komunikasi
dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, komite, stakeholder maupun komunitas-komunitas yang ada di sekolah ini. Silakan saling terbuka untuk mewujudkan visi tersebut, saling komunikasi, terbuka, dan tentunya berkolaborasi. Untuk Bapak Ibu semua di SD sini baru satu, yaitu Mastri yang menjadi ibu penggerak. Monggo nanti kalau ada pendaftaran silakan bisa mendaftar, bisa meminta bantuan kepada Mastri untuk menjadi guru gerak. Ternyata guru gerak itu banyak sekali manfaatnya. Kita bisa banyak belajar dari pendidikan tersebut. Kita juga bisa naik ke jenjang karir, yaitu menjadi pengajar praktek juga. Dan semoga nanti di sekolah ini bisa menjadi sekolah gerak seperti yang panjenengan impikan. Demikian dari saya. Semoga sekolah ini tetap solid, saling kolaborasi, komunikasi tetap terjaga. Semoga apa yang panjenengan cita-citakan bisa tercapai. Demikian dan berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Liana atas penguatan atau umpan baliknya terhadap materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Triwinarno. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara yakni penutupan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sardiono selaku Kepala Sekolah SDN Matinana, kepada Ibu Liana selaku pengajar praktik, dan juga kepada Bapak Triwinarno. Kami semua teman-teman mendoakan supaya semuanya berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai dan mendapatkan sertifikat guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan, kita tutup kegiatan pada siang hari ini, yakni kegiatan pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi pada hari Selasa 28 Mei tahun 2021. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sekian dari saya sebagai pembawa acara